Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia. Untuk membahas mengenai isu apa saja yang menarik pada hari ini, sudah hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang sekaligus Redaktor Opini Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Ya Bung Asnawi, kemarin kita sudah dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Araniri. Wisuda untuk para mahasiswanya yang cukup ribuan seperti itu. Apa yang menarik yang kita angkat hari ini, Bung, terkait dengan hal ini? Ya, Nana, berita wisuda ini sebetulnya berita rutin ya, yang ada setiap tahun. Tapi persoalannya pada prosesi acara wisuda kemarin, di mana UIN Araniri mewisuda sekitar 1.178 ya lulusan yang terbagi atas ada lulusan S3, S2, S1 dan ada juga ahli media atau D3 ya. Jadi jumlahnya sekitar 1.178 orang. Nah, sebetulnya ini acara biasa, tapi yang menarik adalah orasi ilmiah yang disampaikan oleh Rektor UIN Araniri, Bapak Profesor Farid Wajdi Ibrahim ya, menyorot soal maraknya narkoba di Aceh akhir-akhir ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Farid bahwa terkait narkoba ini, yang pertama beliau mengingatkan supaya para lulusan ini jangan coba-coba ya mendekati narkoba. Kemudian para lulusan juga diajak untuk berkontribusi kepada masyarakat sehingga ilmu yang diperoleh itu benar-benar bermanfaat. Yang menarik lainnya adalah secara tidak langsung dalam pidato ilmiahnya Profesor Farid Wajdi menyinggung soal peredaran luas narkoba di Aceh. Kita tahu bahwa sebelumnya ada anggota dewan yang tertangkap karena menyalahgunakan narkoba ini. Kemudian ada juga penangkapan 40 kg sabu ya, yang melibatkan sekitar 4 orang bandarnya juga. Kemudian di Medan juga ada beberapa bandar sabu dari Aceh yang ditangkap, ada juga yang ditembak. Nah, ini yang kemudian membuat pidato ilmiah Profesor Farid terkesan bernas, terkesan memang aktual ya. Beliau mengingatkan supaya di samping apa yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum itu harus betul-betul menegakkan hukum. Beliau sampai mengingatkan jangan sampai penegak hukum melarang penyalahgunaan narkoba, kemudian penegak hukum pula yang kemudian mengedarkan ini. Jadi ini semacam warning ya dari Profesor Farid bagaimana supaya ke depan masalah narkoba ini benar-benar bisa dibasmi dari Aceh, Nana. Tapi ini kemudian Profesor Farid Wajdi tentu tidak sembarangan bicara seperti itu. Adakah latar belakang hingga kemudian Farid Wajdi berani mengungkapkan hal ini? Ya, persoalannya kan selama ini kita hanya melihat misalnya proses penangkapan barang buktinya kan semuanya disimpan di markas kepolisian. Kemudian bahkan itu setahun sekali itu baru kemudian dibakar. Kemudian dalam proses hari-hari tidak pernah ada laporan sudah berapa banyak sebetulnya barang-barang bukti yang tersimpan di markas para penyidik ya. Mungkin ini yang kemudian karena memang tidak dilaporkan secara rutin, ini yang kemudian menyebabkan banyak masyarakat yang curiga jangan-jangan barang bukti itu nanti beredar lagi. Bahkan kendati meski Profesor Farid tidak menyebut langsung institusi apa tapi dari pernyataannya semacam memberikan warning kepada para penegak hukum supaya dalam menangani kasus narkoba ini penegak hukum betul-betul melaksanakan tugasnya dengan serius. Cukup menarik terkait pernyataan dari Profesor Farid Wajdi. Apa yang akan kita terus kejar, Bung? Mungkin terkait dengan tanggapan mungkin dari pihak
terkait seperti itu? Ya, hari-hari ke depan ini semakin menarik soal narkoba ini. Apalagi misalnya setelah beberapa anggota DPRA ya, dari 81 anggota DPRA, itu ternyata ada 16 orang lagi yang sampai sekarang belum dilakukan tes urin. Jadi ini juga harus dituntaskan. Kemudian di samping itu kita juga menerima informasi bahwa di samping anggota dewan, bukan hanya di provinsi tapi di kabupaten kota juga akan dilakukan tes urin. PNS juga, kita tahu bahwa PNS di Aceh ada sekitar 9.000 ya. Ini juga semuanya akan dilakukan tes urin. Di samping itu juga ada para ahli yang mengingatkan sebetulnya untuk memastikan seseorang terlibat menyalahgunakan narkoba ini ada atau tidak hanya cukup urin, tapi juga yang lebih ampuh, misalnya dengan mengambil sampel dari rambutnya. Jadi kalau ini bisa dilakukan, bukan tidak mungkin ya, mungkin akan banyak para pejabat di Aceh yang boleh jadi akan terlibat penyalahgunaan narkoba ini. Nana. Baik, akhir-akhir ini memang marak sekali, Bung, terkait dengan pengedaran narkoba dan juga penggunaan narkoba di Aceh. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Bung, mungkin yang juga cukup menarik untuk kita bahas. Ya, hari ini ada dua politisi Aceh ya, yang satu bernama Kausar dari Partai Aceh, yang kemudian satunya lagi Samsul Bahri bin Amiren, atau yang lebih dikenal dengan Tiong dari Partai Nanggro Aceh, dari Partai Nanggro Aceh ya, PNA. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana yang mereka persoalkan di sini adalah Pasal 571 dari Undang-Undang Nomor 7 itu, di mana kita tahu bahwa Undang-Undang Pemilu yang baru saja diberikan nomor, yang baru saja ditandatangani oleh Presiden, itu dengan adanya Pasal 571 itu menganulir dua pasal dari UU-PA, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ya, tentang pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang inilah yang dipersoalkan oleh kedua politisi Aceh ini. Mereka melakukan gugatan untuk judicial review ya, terhadap pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Kalau ini tidak dilakukan, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi UU-PA sendiri. Karena kita tahu bahwa UU-PA sudah beberapa kali digugat, kemudian beberapa pasalnya juga terus dicopot. Ini bisa dilakukan misalnya lewat judicial review, seperti yang pernah dilakukan oleh Abdullah Putih, bahkan sebelumnya juga sudah ada. Kemudian juga bisa lewat legislative review. Ya, artinya setiap DPR membicarakan satu undang-undang baru, seperti yang barusan terjadi masalah pemilu, itu ada pasal UU-PA yang tidak bisa digunakan lagi, yang terpaksa dihapus, terpaksa dicopot. Jadi bukan tidak mungkin nanti ke depan ada undang-undang baru yang dibahas oleh DPR, terjadi juga lagi pencopotan dari pasal-pasal UU-PA ini. Inilah kekhawatiran sehingga kedua politisi Aceh itu melakukan gugatan ke MK. Dan kita masih terus menunggu informasi atau konfirmasi dari MK sendiri terkait dengan hal ini, seperti itu, Bung. Dan ini adalah dua informasi yang sudah kita bahas dalam Serambi Topik, yang tentunya masih banyak sekali informasi lainnya yang bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Serambi Indonesia ataupun secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini, saudara. Demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.